Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stanley Harlem Hadi dengan NIM 24400254746 dari kelas LA41 dengan kode kelas ISYE6155011 dari mata kuliah Occupational Health, Safety, and Administration in Engineering. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penerapan Girard di industri. Yang pertama itu terdapat latar belakang. Keselamatan dan kesehatan pekerja adalah hal yang paling penting dalam suatu perusahaan. Kondisi tempat bekerja menjadi hal penting. Kondisi tempat kerja yang kurang kondusif akan membuat pekerjanya menjadi kurang produktif dan dapat membahayakan kondisi si pekerja tersebut. Perusahaan harus memperdulikan K3 untuk para pekerjanya yang terdiri dari kesehatan, keamanan, dan keselamatan. Setiap perusahaan wajib untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang ada pada perusahaan tersebut. Setiap perusahaan wajib menjamin kesehatan, keamanan, dan keselamatan para pekerjanya. Jika perusahaan mengabaikannya, maka perusahaan bisa diberikan sanksi oleh pemerintah. Metode Girard, Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control. Metode ini terdiri dari serangkaian implementasi K3, dimulai dengan perencanaan yang baik meliputi identifikasi bahaya, memperkirakan resiko, dan menentukan langkah-langkah pengendalian berdasarkan data yang dikumpulkan dalam rangka untuk memperoleh model Girard komprehensif untuk kekuatan studi. Selanjutnya terdapat landasan teori. Menurut Edwin B. Filippo pada tahun 1995 menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah pendekatan yang menentukan standar yang menyeluruh dan bersifat spesifik. Penentuan kebijakan pemerintah atas praktek-praktek perusahaan di tempat-tempat kerja dan pelaksanaan melalui surat panggilan denda dan hukuman-hukuman lain. Lalu terdapat Miliarda pada tahun 2009. Istilah keselamatan dan kesehatan kerja dapat dipandang mempunyai dua sisi pengertian. Pengertian yang pertama mengandung arti sebagai suatu pendekatan ilmiah, dan di sisi lain mempunyai pengertian sebagai suatu terapan atau suatu program yang mempunyai tujuan tertentu. Karena itu, kesempatan dan kesehatan kerja dapat digolongkan suatu ilmu terapan. Lalu selanjutnya terdapat Rijanto pada tahun 2010. Keselamatan dan kesehatan kerja sebagai suatu program didasari pendekatan ilmiah dalam upaya pencegah atau memperkecil terjadinya bahaya dan risiko terjadinya penyakit dan kecelakaan maupun kerugian-kerugian lainnya yang mungkin terjadi. Jadi dapat dikatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pendekatan ilmiah dan praktis dalam mengatasi potensi bahaya dan risiko kesehatan dan keselamatan yang mungkin terjadi. Lalu menurut Sumamur pada tahun 1992, keselamatan kerja merupakan sarana utama untuk pencegahan kecelakaan seperti cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja dalam tiga hubungannya dengan perlindungan tenaga kerja adalah salah satu segi penting dari perlindungan tenaga kerja. Lalu selanjutnya terdapat Edwin B. Filippo pada tahun 1995 menetapkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah pendekatan yang menentukan standar yang menyeluruh dan bersifat spesifik. Penentuan kebijakan pemerintah atas praktek-praktek perusahaan di tempat-tempat kerja dan pelaksanaan melalui surat panggilan denda dan hukum-hukum lainnya. Menurut Nurmawanti tahun 2013, Girard merupakan gabungan dari Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control, merupakan sebuah metode dalam pencegahan atau meminimalisir kecelakaan kerja. Lalu menurut Rames pada tahun 2017 merupakan suatu proses mendeskripsikan kemungkinan terjadinya bahaya meliputi frekuensi, severity, hingga melakukan evaluasi konsekuensi dari setiap potensi kerugian dan cedera yang akan terjadi. Lalu menurut Ahmad Asmalia pada tahun 2016, Girard telah menjadi fundamental dari praktik perencanaan, manajemen, dan penerapan dari manajemen risiko. Lalu menurut Suhatman pada tahun 2009, sektor
pertambangan mengandung risiko yang tinggi. Banyak terjadi kecelakaan di pertambangan seperti kebakaran peledak, tanah longsor, pencemaran lingkungan yang lainnya. Lalu menurut Departemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Malaysia pada tahun 2008, pada tahap pertama ini dilakukan dengan tujuan mengetahui segala potensi bahaya baik hanya yang berasal dari bahan, peralatan maupun dari sistem kerja. Adapun 5 faktor sumber bahaya yang termasuk di dalamnya yakni man, method, material, machine, and environment. Lalu selanjutnya terdapat rangkuman case study dari analisis risiko K3 dengan metode HIRART pada area produksi PT Cahaya Murni Andalas Permai. Hasil rata-rata penelitian risiko menunjukkan bahwa area produksi pada PT CPMAP masih berada pada risiko low dengan 2 kecelakaan moderate yaitu tergores peralatan dan terhirup gas berbahaya. Selain itu, area produksi pada PT CPAMP masih berada pada level risiko low sehingga 2 subdivisi moderated. Berdasarkan hasil evaluasi risiko dapat diterapkan beberapa pengendalian risiko pada PT CPAMP sebagai berikut. Rekayasa atau engineering yaitu memberi sekat pengaman pada mesin potong untuk mencegah terjadinya kecelakaan di saat bekerja lengah, dan memasang exhaust fan ventilation system untuk bagian pekerja yang menghasilkan gas berbahaya dan partikulat dari sisa busa yang hancur. Pengendalian administratif seperti mencegah pekerja dari kejenuhan, kelelahan, dan kehilangan konsentrasi dengan cara mengontrol jam kerja pekerja atau pergantian shift kerja. Lalu memberi pelatihan dan penyuluhan tentang penggunaan mesin dan peralatan yang aman dengan prosedur kerja yang standar sekerja rutin dan terus-menerus setiap beberapa waktu. Misalkan sekali sebulan memeriksa peralatan seperti mengasah pisau yang tumpul dari tajam, serta memberi rambu peringatan untuk memakai alat pelindung diri dan keberadaan alat bahan yang berbahaya. Jenis risiko terpeleset dapat dihindari dengan memakai sepatu anti-slip saat bekerja pada lingkungan kerja yang berisiko terpeleset. Risiko tersayat peralatan dapat menggunakan perlindungan pada bagian tubuh yang rentan terhadap risiko tersayat peralatan kerja seperti sarung tangan, pelindung tangan yang tahan terhadap irisan pisau. Lalu selanjutnya terdapat dari artikel penerapan K3 konstruksi dengan menggunakan metode HIRART pada pekerjaan akses jalan masuk. Identifikasi bahaya dilakukan dengan cara mengidentifikasi bahaya. Langkah ini sangat penting karena risiko yang potensial jika tidak teridentifikasi pada tahap ini tidak akan dianalisis lebih lanjut. Identifikasi komprehensif dengan menggunakan proses sistematis yang terstruktur baik harus mencakup semua risiko, baik risiko yang berada dalam kendali organisasi maupun risiko yang di luar kendali organisasi. Sumber bahaya di tempat kerja terjadi pada kondisi lingkungan tempat kerja, proses pekerjaan, material atau bahan, cara kerja, penggunaan APD. Penelitian ini berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan studi literatur. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode HIRART. Setelah nilai risiko diketahui, kemudian menentukan tingkatan risikonya. Setelah itu baru menetapkan pengendalian terhadap risiko keselamatan kesehatan kerja K3 yang memiliki tingkat risiko yang tinggi. Risiko tinggi untuk pekerja adalah kegiatan mobilisasi alat berat pada pekerjaan gedung baru dengan menggunakan truk yang memiliki 8 roda ke atas. Kecelakaan yang pernah terjadi di akses jalan adalah non-pekerja menabrak antrian kendaraan, non-pekerja menabrak alat berat di pinggir jalan, non-pekerja tergelincir akibat material pasir yang berserakan di jalan. Cara meminimalisir terjadi kecelakaan, yang pertama menyiapkan petugas keamanan untuk melakukan pengawalan pada saat kegiatan mobilisasi peralatan. Yang kedua, menggunakan jadwal kegiatan mobilisasi peralatan maupun material. Yang ketiga, pemasangan pagar pengaman, road barrier, traffic cone. Yang keempat, pemasangan rambu-rambu. Yang kelima, penyediaan APD.
Lalu selanjutnya terdapat analisa penerapan metode Hierarche dan Hazobs dalam kegiatan identifikasi potensi bahaya dan risiko pada proses unloading unit di PT Toyota Astra Motor. Tingkat implementasi program berdasarkan Hierarche berada pada level 2 atau cukup aman. Tetapi hal ini masih belum maksimal karena belum mencapai level 1, yaitu aman dan nyaman. Kondisi tersebut mengidentifikasi bahwa diperlukannya beberapa perbaikan dan peningkatan terhadap beberapa aspek. Hal ini juga diperlukannya identifikasi potensi bahaya dan risiko yang lebih mendetail agar diperoleh program yang dapat menekan tingkat kecelakaan kerja. Nilai tingkat kinerja program sebesar 78% dengan kategori warna kuning, sedangkan kategori kecelakaan kerja termasuk dalam kelompok NERMIS dengan kategori hijau, sehingga didapatkan bahwa level atau tingkat implementasi program dari Hierarche pada proses unloading unit dengan truk car carrier tipe semi trailer berada pada tingkat 2, cukup aman, dengan kategori warna kuning. Hazard yang memiliki nilai risiko ekstrim pada proses unloading dengan menggunakan metode Hazobs, yaitu tangga terlepas, masalah ketinggian, terjepit tangga, dan masalah pada sling. Perbandingan antara metode Hierarche dan Hazobs, yaitu Hierarche memiliki form lebih simpel, waktu identifikasi yang lebih cepat dan aplikatif, namun kurang mudah dibaca, kurang mendetail, dan lebih dominan terhadap faktor man, sedangkan metode Hazobs lebih mudah dibaca oleh operator, mendetail dalam mengidentifikasi bahaya, lebih dominan terhadap equipment namun bentuk form lebih rumit, membutuhkan waktu identifikasi lebih lama dan kurang mudah digunakan. Lalu selanjutnya terdapat pada artikel identifikasi bahaya dengan metode Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control dalam upaya memperkecil risiko kecelakaan kerja di PT PAL Indonesia. PT PAL Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kapal. Melalui penelitian dari jurnal karya Euroman dan Rian Dadari 2019, terdapat sebuah analisis terkait penerapan Hierarche dalam perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, aspek risk control. Perusahaan memiliki sistem instalasi pipa bahan bakar, terdapat 7 aspek dan 10 kemungkinan terjadinya sebuah hal yang membahayakan. Ketika sistem diesel generator dikerjakan, terdapat 4 aspek dengan 7 kemungkinan hal yang membahayakan. Terakhir, ketika dilakukan sistem tambat kapal, terdapat 4 aspek dengan 7 kemungkinan terjadinya bahaya. Dari sini dapat dilihat bahwa PT PAL Indonesia memiliki kajian terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam setiap pekerjaan yang dilakukan dalam kawasan kerja. Lalu selanjutnya terdapat pengendalian risiko. PT PAL Indonesia dapat mengendalikan risiko kecelakaan kerja dengan cukup baik, yang mana kecelakaan dapat ditoleransi, di mana umumnya terjadi tidak berisiko tinggi. Namun pada pekerja sebaiknya tetap menggunakan APD selama dalam kawasan industri. Penilaian risiko. Setelah meninjau terkait risiko yang ada, terdapat penilaian risiko, yakni bahaya kebocoran tangki bahan bakar dengan nilai 16, kebocoran tangki penyimpanan oli nilai 12, kebocoran gas pada jaringan, kebocoran udara, tekanan pada jaringan pipa memiliki angka 12. Ketika dilakukannya sistem diesel generator, terhadap bahaya ceceran barang atau oli atau bahan bakar yang memperoleh nilai 16, serta bahaya arus listrik kabel lecet diperoleh nilai 12. Kegiatan sistem tambat kapal, terdapat bahaya benda berat, tali temali, kesalahan operator memiliki nilai 12, dan bahaya saat kabel lecet memiliki nilai 12. Terakhir, kesalahan operator memiliki nilai 9. Dari berbagai risiko yang ada, ditarik sebuah kesimpulan bahwa penting bagi PT PAL Indonesia untuk meningkatkan keamanan agar tingkat kecelakaan kerja dapat mencapai angka seminimal mungkin. Lalu selanjutnya prosedur keselamatan dan kesehatan kerja K3 pada PT 10 Mikrosistem Jakarta.
Setiap 3 bulan sekali, perusahaan melakukan rapat project manager yang dihadiri oleh owner, managing director, ALPM, koordinator, OHS manager, dan OHS officer. Rapat koordinasi yang dipimpin oleh PM dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan serta penerapan K3. Dengan adanya rapat ini mendiskusikan pula tentang kelayakan APD, sertifikasi atau pelatihan bagi pekerja, dokumen laporan kerja bulanan, serta laporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang terjadi yang nantinya akan dijadikan bahan evaluasi bagi perusahaan. Selanjutnya akan dicarikan cara pencegahannya dan solusi terbaik agar kejadian tersebut tidak akan terulang kembali. Dengan adanya rapat ini diharapkan tingkat kecelakaan di tempat kerja dapat berkurang dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh karyawan. PT 10 Microsystem Jakarta merupakan perusahaan yang bergerak di bidang media informasi bisnis. Promosi yang turut menerapkan prosedur kesehatan kerja K3 terhitung melalui jurnal Syafrial dan Ardiansyah 2020. Terdapat 10 prosedur yang diterapkan. Yang pertama, sosialisasi K3. Sebelum kegiatan kerja dilakukan, seluruh pekerja dikumpulkan dalam satu ruangan untuk diberikan briefing terkait standar kerja dan himbauan akan keselamatan kerja. Yang kedua, pelatihan atau sertifikasi keselamatan kerja. Perusahaan memberikan pelatihan dan sertifikasi setiap tahunnya pada para pekerja lapangan. Nantinya pekerja akan dipilih dan akan mendapatkan pelatihan. Yang ketiga, mengulas dokumen pelatihan atau sertifikat K3. Pekerja harus memiliki sertifikasi pelatihan sebelumnya. Yang keempat, melengkapi surat izin kerja bagi pekerjaan berisiko tinggi. Yang kelima, mengulas kembali kelayakan APD. Yang keenam, kewajiban menggunakan APD. Pekerjaan diwajibkan menggunakan pelindung diri seperti helm, full body harness, pelindung penglihatan, pelindung pendengaran, pelindung pernafasan, pelindung kaki, pelindung tangan, dan pakaian kerja. Yang ketujuh, dokumentasi engineering leader akan mendokumentasikan kegiatan pelatihan menggunakan foto, video, dan lain-lain. Yang kedelapan, memahami kecelakaan kerja. Perusahaan menjamin setiap pekerja memiliki BPJS guna menanggulangi risiko kecelakaan yang mungkin terjadi di kawasan kerja. Melakukan pemeriksaan perbaikan yang telah dilakukan. Yang ke-10, membuat laporan kerja. Lalu kesimpulan dari 5 artikel tersebut, hasil penerapan HIRACE masih perlu ditingkatkan kembali guna mencapai angka seminimal mungkin. Seringkali kecelakaan kerja terjadi tidak hanya karena kekurangan penyuluhan, tapi ada pula akibat kelalaian pekerja. Di sini penting bagi perusahaan untuk memberikan ketegasan terkait keselamatan masing-masing pekerja. Sebagian besar kecelakaan yang terjadi pada masing-masing perusahaan dapat ditoleransi, tetapi para pekerja sebaiknya tetap menggunakan APD guna meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja yang fatal. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.